Cerita berlanjut, setelah tewasnya Raja Iblis di tangan Hua Qingyuan dan juga terbukanya pintu keluar alam rahasia cermin bulan berbintang yang telah menjebak tubuh spiritual sejati para kontestan. Scene berpindah, di luar alam rahasia, atau lebih tepatnya di Sekte Xingtian, terlihat, tubuh spiritual sejati para kontestan yang telah mulai keluar dari alam cermin bulan berbintang. Tak menunggu lama, satu demi satu tubuh spiritual sejati setiap murid di sana dengan cepat langsung melesat kembali memasuki tubuh masing-masing. Mendapati tubuh spiritual mereka yang dikirim kembali secara tiba-tiba, jelas cukup membuat beberapa kontestan kebingungan, apa yang terjadi, kenapa tubuh spiritual kami kembali secara tiba-tiba? Entahlah, aku hanya ingat bahwa di dalam cermin bulan berbintang, Sekte Xingtian telah berkolusi dengan Sekte Iblis, dan aku tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Sebenarnya apa yang terjadi? Di samping itu, tubuh spiritual sejati Yue Jianxin dan rekan-rekannya yang sebelumnya diantar keluar oleh Sun Dragon, Moon Tiger, dan Chen Wu juga telah mulai kembali memasuki tubuhnya. Dan tanpa menunggu lama, terlihat, Yue Jianxin, Hei Wuya, juga yang lainnya seketika tersadar kembali di sana. Ah, apakah kita dikirim kembali ke Sekte Xingtian? Dengan cukup penasaran, Yue Qingwu mengatakan, ngomong-ngomong, kenapa para binatang kuno yang senior utus untuk mengirim kita keluar tak ikut keluar juga? Apakah kekuatan spiritualnya telah habis? Namun perhatian Yue Jianxin justru langsung tertuju kepada Hua Qingyuan yang masih belum bangun juga di sana. Apakah kakak senior Hua belum keluar? Mendapati akan hal tersebut, sebuah pemikiran seketika terlintas di benaknya, mungkinkah kakak senior Hua adalah? Tetapi, sebelum dirinya sempat memastikan, perhatian semua orang seketika teralihkan ke tempat Sekte Xingtian yang telah hancur berantakan akibat pertarungan Starbird melawan anggota Sekte Xingtian. Apa yang telah terjadi di sini? Bagaimana Sekte Xingtian menjadi seperti ini? Ini terlihat seperti baru saja terjadi sebuah pertarungan yang cukup besar. Mendengar keributan para murid tersebut, Starbird menjelaskan, kalian tidak perlu panik. Aku di sini di bawah perintah tuanku untuk menangkap pelaku, Su Xing, dan mengatasi Sekte Iblis. Sementara itu, dengan tanpa rasa takut, Su Xing yang berada di bawah cengkraman Starbird berteriak, kalian jangan senang dulu, Raja Iblis tak akan mungkin kalah. Mendengar hal tersebut, dengan cukup kesal, Lan Tong dan tetua Sekte Shen Yan menanggapi. Berhentilah bermimpi, dengan bantuan dari sisa jiwa leluhur Sekte Pedang King Yun, jelas kami pasti akan memenangkan pertarungan ini. Jadi, Su Xing, sebaiknya kamu menyerah saja pada rencanamu itu. Dan benar saja, terlihat, cermin bulan berbintang yang berada di tengah-tengah arena kompetisi tersebut secara tiba-tiba mulai berlahan retak, mengejutkan semua orang. Dan tanpa menunggu lama, cermin bulan berbintang tersebut seketika langsung hancur berkeping-keping yang menandakan kekalahan Sang Raja Iblis. Seluruh arena kompetisi seketika langsung dipenuhi keheningan selama beberapa saat, sebelum dipecah oleh suara keterkejutan Jiang Du, Wang Lan, dan Zhao Tianlu. Sungguh teknik pedang yang sangat kuat, energi pedangnya benar-benar luar biasa, seperti yang diharapkan dari Kaisar Qing, bahkan sisa jiwanya saja sudah cukup untuk mengalahkan Raja Iblis. Sementara semua orang tengah bersorak gembira, Master Sekte Su Xing jelas sontak hanya bisa terdiam tak percaya di sana. Dengan cukup frustasi, Master Sekte Su Xing mengatakan, tidak, ini tidak mungkin, dia adalah Raja Iblis, jadi bagaimana bisa dia dikalahkan seperti ini? Tidak mungkin, kerja kerasku selama bertahun-tahun tidak mungkin berakhir di sini. Terlihat, pada saat yang sama, sebuah fluktuasi energi iblis yang secara mengejutkan mulai meluap dari tubuhnya. Tak hanya itu, Starbird yang berada di dekatnya jelas menyadari perubahan fluktuasi tersebut, dalam hatinya, aura ini. Akan tetapi, sebelum Starbird sempat mengambil tindakan, dalam sekejap, energi iblis Master Sekte Su Xing langsung melesat menghantam telak tubuhnya. Efek dari hantaman energi iblis tersebut benar-benar langsung membuat tubuh Starbird terhempas jatuh menghantam arena kompetisi dengan cukup keras. Terlihat, Master Sekte Xingtian, Su Xing, yang sebelumnya telah ditekan kini berlahan mulai bangkit kembali dengan energi iblis yang bergejolak dari tubuhnya. Menyaksikan gejolak energi iblis yang terpancar dari tubuh Master Sekte Su Xing itu jelas cukup membuat mereka kebingungan, apa yang terjadi, kenapa Su Xing bisa tiba-tiba menjadi seperti ini. Namun,
Tetua Sekte Ilusionari Celestial Palace yang sadar akan situasinya jelas sontak berteriak panik, "Oh, tidak, ini buruk." Su Xing ternyata telah menanam benih iblis di dalam tubuhnya sendiri, dan saat ini dia telah dirasuki oleh iblis. Jika dibiarkan terus seperti ini, ia akan menjadi bencana. Dan benar saja, terlihat, penampilan Master Sekte Xing Tian, Su Xing yang telah benar-benar berubah menjadi iblis. Hahaha, jika tidak ada Raja Iblis, maka aku sendiri yang akan menjadi Raja Iblis yang baru, akan ku buat semua orang tunduk di bawah kakiku. Dan dengan aura yang cukup mengintimidasi, Master Sekte Su Xing tertawa mengatakan, "Haha, sekarang biar ku tunjukkan kepada kalian seperti apa itu ketakutan yang sebenarnya. Hari ini, akan ku gunakan darah kalian semua untuk tujuan besarku." Mendengar hal itu, Starbird yang diberi tugas untuk melindungi semua orang di sana jelas tak akan hanya tinggal diam. "Aku akan menghentikanmu." Namun, bagaimanapun juga, kekuatan Su Xing yang sekarang benar-benar telah berada jauh di atasnya. "Heh, karena kau begitu ingin mati, maka aku akan membantumu." Dan benar saja, terlihat, kedua bola api yang Starbird lancarkan tersebut seketika langsung diblokir oleh kedua buah serangan Su Xing yang segera coba dirinya hindari. Akan tetapi, bahkan sebelum Starbird sempat menyetabilkan sayapnya, dalam sekejap, Master Sekte Su Xing sudah berada tepat di samping dirinya, bersiap melancarkan sebuah serangan lanjutan. Dan tak butuh waktu lama, tubuh Starbird seketika langsung dikirim jatuh kembali melesat menghantam arena kompetisi dengan cukup kuat akibat serangan Su Xing tersebut. Meski kekuatan serangannya tidak sampai membuat Starbird terbunuh, namun, hantaman serangan tersebut jelas cukup membuat Starbird terkapar tak berdaya. Dan tak berselang lama, terlihat, Yue Jianxin yang berada di sana bergegas datang memeriksa kondisinya. "Senior Starbird, apa kamu baik-baik saja?" Dengan suara yang cukup lemah, Starbird menyampaikan, maafkan aku benar-benar sudah tidak sanggup bertahan lebih lama lagi." Seusai menangani Starbird di sana, tanpa menunggu lama, Master Sekte Su Xing segera berniat memulai pembantaiannya. "Hei, giliran kalian selanjutnya." Tak hanya tinggal diam, meski kekuatan mereka tengah tersegel, para tetua segera maju di barisan paling depan untuk melindungi para murid mereka. "Hei, Su Xing, kalau kau ingin menyakiti para murid kami, maka kau harus melewatiku terlebih dulu. Kami tak akan membiarkanmu begitu saja, kami pasti akan membunuhmu." Tak ingin membuang-buang waktu lagi, sambil bersiap melancarkan serangan untuk menghabisi orang-orang dari berbagai sekte di sana, Su Xing menanggapi, "Heh, kekuatan spiritual kalian telah disegel oleh benih iblis yang ditanam pada tubuh kalian, jadi bagaimana cara kalian menghentikanku?" Para tetua yang kekuatannya memang telah tersegel tersebut jelas tak mempunyai kemampuan untuk menghadapi serangan Su Xing yang tengah mulai melesat menuju ke arah mereka. Namun, tepat ketika semuanya terlihat akan berakhir, muncul sebilah energi pedang yang entah dari mana asalnya langsung melesat menghancurkan serangan tersebut. Mata Master Sekte Su Xing seketika terbelalak tatkala menyaksikan serangannya telah diblokir oleh sesosok pria bertopeng yang entah dari mana asalnya. Dengan auranya yang cukup mendominasi, pria bertopeng yang merupakan Hua Qingyuan tersebut mengatakan, "Hei, Su Xing, perbuatanmu ini telah melewati batas." Mendengar hal itu, Su Xing jelas hanya bisa terdiam beberapa saat karena mengira kalau pria bertopeng di hadapannya merupakan sisa jiwa Kaisar Qing. "Melewati batas katamu?" Meski begitu, Master Sekte Su Xing jelas tak akan menyerah begitu saja. "Hah, mereka sendirilah yang telah menyebabkan semua ini terjadi." Sambil bersiap melancarkan serangan, Master Sekte Su Xing mengatakan, "Lagi pula memangnya kenapa jika kau adalah sisa jiwa Kaisar Qing, aku akan membunuhmu." Tak butuh waktu lama, dalam sekejap mata, dua buah serangan seketika langsung Su Xing lancarkan untuk menghabisi sosok yang dia anggap sebagai sisa jiwa Kaisar Qing. Menghadapi serangan tersebut, Hua Qingyuan jelas sama sekali tidak menganggapnya serius. Karena hanya dengan lambaian tangan, serangan yang Su Xing lancarkan seketika langsung lenyap di sana. Menyaksikan serangannya yang telah diblokir dengan begitu mudahnya, jelas cukup membuat Su Xing terkejut dalam hatinya. "Bagaimana ini mungkin? Aku jelas telah memperoleh kekuatan Raja Iblis, jadi bagaimana bisa seranganku begitu mudah diblokir?" Meski mudah baginya untuk membunuh Master Sekte Su Xing, tapi, karena Hua Qingyuan tak ingin memamerkan kekuatannya, ia menyarankan, "Su Xing,
Dewa dan iblis tidak berselisih satu sama lain. Belum terlambat bagimu untuk kembali ke jalan kebajikan sekarang. Mendengar perkataan Hua Qingyuan tersebut, jelas sontak membuat Master Sekte Su Xing tertegun sejenak. Kembali ke jalan kebajikan. Namun, bukannya menyerah dan bertobat, Master Sekte Su Xing justru tertawa menganggap tawaran Hua Qingyuan tersebut tak lebih dari sekedar lelucon. Dengan cukup kesal, Master Sekte Su Xing mengatakan, "Kau ini orang yang kuat dan terkenal, kau juga selalu tenang dan santai." Kata bertobat mudah diucapkan, tapi pernahkah kamu merasakan apa yang aku alami? Aku telah menghabiskan waktu puluhan tahun hanya untuk memperoleh suatu kesempatan. Semua itu kulakukan demi merevitalisasi sekte yang lemah. Hingga sampai suatu hari, di bawah bimbingan Patua Tianji, aku akhirnya berhasil menemukan sebuah tempat rahasia. Dan bagaimana mungkin aku tidak mengetahui kalau jalan kultivator abadi merupakan jalan yang benar. Tapi, aku sadar bahwa hanya dengan memilih kultus iblis, Sekte Xingtian akan dapat bangkit dalam waktu sesingkat mungkin, karena hanya dengan memilih jalan iblis aku dapat memperoleh kekuatan absolut. Sambil mulai bersiap melancarkan serangan lagi, Master Sekte Su Xing menegaskan, karena sekarang aku telah memilih jalan iblis, jadi aku tidak akan pernah berkhianat, matilah kau. Melihat hal itu, alhasil membuat Hua Qingyuan benar-benar tak memiliki pilihan selain mengambil tindakan. Sepertinya kau telah menetapkan keputusanmu. Terlihat, energi spiritual dengan cepat mulai terpusat di telapak tangan Hua Qingyuan, seperti bola meriam yang siap untuk ditembakkan. Tak butuh waktu lama, energi spiritual tersebut seketika langsung melesat dengan cepat, seperti cahaya yang menembus kegelapan. Bahkan setelah menghantam serangan lawan, energi spiritual tersebut masih tetap melesat dengan sangat cepat menuju ke arah Su Xing yang menjadi targetnya. Dan hanya dalam sekejap mata, tubuh Master Sekte Su Xing seketika langsung dihantam oleh serangan Hua Qingyuan yang melesat tepat menembus jantungnya. Master Sekte Su Xing jelas tak menyangka bahwa dirinya yang telah memperoleh kekuatan iblis akan benar-benar dikalahkan dalam hanya satu serangan. Setelah pertarungan yang berlangsung cukup singkat tersebut, dengan santai, Hua Qingyuan berbalik pergi meninggalkan tubuh Master Sekte Su Xing yang seketika hancur di sana. Meski tahu Hua Qingyuan ada di sana, namun, karena ia tengah terluka, Starbird hanya bisa terbaring tanpa bisa pergi menghampirinya. "Tuan." Melihat kondisinya yang cukup memprihatinkan, tanpa banyak basa-basi, Hua Qingyuan langsung meminta Starbird untuk kembali. "Starbird, kenapa kau tidak kembali?" Berhubung semua masalah sudah teratasi, tak ingin berlama-lama lagi, Hua Qingyuan berpikir untuk segera pergi dari sana. Masalah sudah teratasi, sebaiknya aku segera pergi. Namun, baru juga ia berniat untuk pergi dari sana, para tetua sudah terlebih dulu berteriak menghentikannya. "Tunggu, senior, mohon tunggu sebentar." Karena mereka mengira bahwa Hua Qingyuan sebagai sisa jiwa Kaisar Qing, dengan hormat, para tetua bertanya, "Terima kasih banyak, leluhur, atas pertolongannya hari ini. Kami ingin bertanya, karena Sekte Xingtian telah berkolusi dengan Sekte Iblis, apa yang harus kami lakukan pada mereka sekarang? Mohon leluhur untuk mengaturnya." Dengan cukup jengkel, Hua Qingyuan bergumam, dalam hatinya, kalian masih membutuhkanku untuk mengajarimu tentang hal semacam ini, dasar orang tua merepotkan." Karena tak mungkin untuk langsung pergi begitu saja, Hua Qingyuan hanya bisa berbalik menyarankan, karena sekarang pelaku utamanya sudah tewas dan Sekte Iblis juga telah diatasi, jadi, para murid Sekte Xingtian yang jelas tidak tahu apa-apa tak perlu dimintai pertanggungjawaban. Dan sejak saat ini, Sekte Xingtian akan dibangun kembali oleh mereka. "Baiklah, aku tidak bisa tinggal di dunia ini terlalu lama. Sekarang sudah waktunya bagiku untuk kembali." Melihat kepergiannya, para tetua segera membungkuk mengucapkan selamat tinggal, karena mereka menganggapnya sebagai sisa sang jiwa Kaisar Qing. "Selamat tinggal leluhur." Setelah semua keributan yang terjadi di hari itu, hal yang paling Hua Qingyuan nanti-nantikan tak lain ialah, akhirnya tiba waktunya bagiku untuk pulang kerja. Kembali lagi di sisi Sekte Xingtian, melihat Tong Xuan yang tengah terdiam mengamati puing-puing bekas pertarungan, Hai Wuya bertanya, "Tong Xuan, apa rencanamu selanjutnya?" Sebagai salah satu murid senior Sekte Xingtian, Tong Xuan memutuskan, "Aku akan tetap tinggal, untuk memimpin saudara-saudara juniorku demi membangun kembali Sekte Xingtian,
dan tak akan pernah membiarkan para murid terjerumus ke jalan yang sesat lagi. Pada akhirnya, kompetisi puncak surgawi dan pemberontakan Sekte Xingtian diakhiri dengan Yue Jianxin yang telah mulai mencurigai penyamaran Hua Qingyuan, senior. Xin berpindah 1 bulan kemudian, di Sekte Pedang Qingyun, setelah kompetisi puncak surgawi yang diadakan oleh Sekte Xingtian yang berkolusi dengan Sekte Iblis. Terlihat, Hua Qingyuan yang tengah bersantai di bawah pohon sambil membaca novel kesukaannya. Meski ia telah menikmati 7 hari libur yang masternya janjikan setelah mengikuti kompetisi puncak surgawi, Hua Qingyuan masih mengeluh. Dalam hatinya, waktu liburan selalu terasa begitu singkat. Akan tetapi, tak jauh di belakangnya, terlihat, langkah kaki Yue Jianxin yang tengah berjalan menghampirinya, kakak senior. Sambil tersenyum ramah, Yue Jianxin menyampaikan, "Hei, kakak senior, Master Sekte meminta kita untuk pergi ke ruang pertemuan, ada hal penting yang ingin dia sampaikan." Seakan tak peduli pada hal penting yang Master Sekte akan sampaikan, Hua Qingyuan menanggapi, lantas apa hubungannya pertemuan penting itu dengan diriku yang sedang bersantai ini? Melihat Hua Qingyuan ingin terus bersantai di sana, dengan sedikit kesal, Yue Jianxin membalas, "Ini adalah perintah langsung dari Master Sekte, akankah kakak senior tidak akan pergi?" Karena tak mungkin baginya untuk menolak sekarang, Hua Qingyuan hanya bisa dengan enggan mengikuti Yue Jianxin menghadiri pertemuan. Baiklah, mari kita pergi." Namun, dalam perjalanan menuju ruang pertemuan, Yue Jianxin justru mulai menanyakan kembali keterangan yang Hua Qingyuan sampaikan setelah kompetisi 1 bulan yang lalu. "Kakak senior, sebenarnya ada hal yang selalu membuatku penasaran. Apakah kau benar-benar tersingkir sejak awal dalam kompetisi puncak surgawi sebelumnya?" Tanpa merasa ragu sedikit pun, Hua Qingyuan menjawab, "Iya, itu benar. Waktu itu, tepat setelah aku pergi memasuki alam cermin bulan berbintang, aku langsung dibunuh oleh sekelompok murid Sekte Xingtian yang menggila." Meski terlihat cukup meyakinkan, namun, bagaimanapun juga, Yue Jianxin jelas tak akan mempercayainya begitu saja. "Kata-katamu itu mungkin bisa menipu orang lain, tetapi, tidak denganku, kakak senior. Kenapa kau dan Kaisar Qing begitu mirip? Sebenarnya, rahasia apa yang kamu sembunyikan?" Adik junior benar-benar bercanda. "Apa kau tidak tahu kalau aku hanyalah murid sejati Sekte Pedang Qingyun, Kaisar Qing dan aku itu berada di zaman yang berbeda." Meski Hua Qingyuan mencoba mengelak, akan tetapi, Yue Jianxin benar-benar terus menyudutkannya di sana. "Kakak senior, kau ingin membohongiku lagi?" Karena semakin terdesak, Hua Qingyuan bergegas menggunakan alasan pertemuan demi menghindari pertanyaan. "Adik junior, ayo cepat kita pergi ke ruang pertemuan. Jangan sampai membuat Master Sekte dan para tetua menunggu." Meski Hua Qingyuan berhasil lolos kali ini, akan tetapi, sepertinya, Yue Jianxin tak menyerah. Dalam hatinya, kakak senior, aku pasti akan menyelidiki rahasiamu." Xin berpindah beberapa saat kemudian, karena semua orang telah berkumpul di aula pertemuan Sekte Pedang Qingyun, Master Sekte Wen Jian menyampaikan, Sekte Pedang Qingyun kita benar-benar telah bersinar di kompetisi puncak surgawi berkat penampilan kalian yang sangat luar biasa. Jadi oleh karena itu, alasanku memanggil kalian semua kemari hari ini adalah untuk memberi penghargaan untuk kerja keras kalian." Murid yang pertama dipanggil untuk diberi sebuah hadiah sesuai dengan kontribusinya dalam kompetisi puncak surgawi tak lain adalah Yue Jianxin. "Maju, baik Master Sekte. Kali ini keberanianmu dalam melawan Raja Iblis sampai akhir sungguh luar biasa, kau memanglah layak menjadi pemimpin murid sejati Sekte Pedang Qingyun. Hari ini, aku menghadiahimu harta spiritual peringkat 9, perisai kirin es surgawi, pil tingkat 9, dan juga sebuah catatan teknik 9 guntur dewa kuno Tong Tian. Harta spiritual yang kuberikan ini dapat membantumu mencapai kemajuan yang pesat pada jalur kultivasimu, jadi gunakanlah semua ini dengan baik." Dengan gembira, Yue Jianxin segera menerima semua hadiah yang diberikan. Murid ini pasti akan berusaha memenuhi harapan semua orang, dan berlatih dengan tekun untuk membalas kebaikan sekte. Melihat hadiah yang Yue Jianxin dapatkan, Wang Lan mengatakan, "Wah, Master Sekte sebenarnya memberikan hal seperti itu." Jiang Du menanggapi, "Ya, kultivasi adik junior pasti akan meningkat pesat." Zhao Tianlu menambahkan, "Saudari junior Yue telah memberikan kontribusi yang besar.
jadi dia memang layak mendapat hadiah besar. Sementara Wen Jian tengah lanjut memberikan hadiah pada Zhao Tianlu dan para murid lain, Hua Qingyuan justru tengah sibuk dengan pikirannya sendiri. Dalam hatinya, kenapa adik junior juga mencurigaiku? Alasan dirinya begitu cemas tak lain adalah karena bukan hanya Yue Jianxin saja yang mencurigainya. Karena 1 bulan yang lalu, setelah kompetisi puncak surgawi, di luar sekte Xingtian, saat dirinya tengah berjalan sendirian, seseorang secara tiba-tiba menyapanya, Hua Qingyuan, jadi kau di sini. Mendengar seseorang memanggilnya, Hua Qingyuan segera berbalik dan mendapati sosok Yue Qingwu yang turun menghampirinya. Oh, memang ada keperluan apa kau mencariku? Tetapi, sebelum Yue Qingwu sempat menyampaikan alasan kedatangannya, Hua Qingyuan terlebih dahulu menegaskan. Sebelum itu izinkan aku memberitahumu terlebih dahulu. Aku tak punya novel tentang The Little Sister Who Kept a Big Secret, jadi kau jangan pernah memikirkan tentang hal itu. Mendengar itu, Yue Qingwu tertawa menanggapi. Haha, kau jangan khawatir Hua Qingyuan, aku datang kemari hanya ingin bertanya. Apa kau memang tersingkir sejak awal saat di dalam cermin bulan berbintang? Melihat Yue Qingwu mencurigai keterangan yang mengatakan bahwa dirinya telah gugur sejak awal di dalam alam cermin bulan berbintang, dengan cukup panik, Hua Qingyuan membalas, memangnya kenapa? Sambil berjalan menghampirinya, Yue Qingwu menyimpulkan, bukankah kamu sengaja menghilang sejak awal untuk merahasiakan tindakanmu? Dan terlebih lagi, saat di dalam alam cermin bulan berbintang, Kaisar Qing dan dirimu tidak pernah terlihat di waktu yang sama. Yue Qingwu terus memperkirakan dugaannya yang sontak membuat Hua Qingyuan semakin merasa panik. Jadi hanya ada satu kemungkinan, yaitu, orang yang dianggap sebagai sisa jiwa Kaisar Qing itu adalah. Alhasil sebelum Yue Qingwu sempat menyelesaikan perkataannya, karena terlalu panik, Hua Qingyuan justru langsung mengatakan, kamu tidak mengira kalau Kaisar Qing itu adalah aku, bukan? Perkataannya tersebut jelas seperti telah mengakuinya sendiri. Heh, aku tidak bilang kalau kau itu Kaisar Qing loh ya, ini kamu yang mengatakannya sendiri. Akibat kecerobohannya sendiri, penyamarannya sebagai Kaisar Qing yang coba disembunyikan hampir saja terungkap, dalam hatinya, sial, aku tanpa sadar mengatakannya. Mengingat Yue Jianxin dan Yue Qingwu telah mencurigainya, Hua Qingyuan hanya bisa bertanya-tanya, dalam hatinya, sial, apakah penyamaranku telah terbongkar?